Ryota. Yang akhirnya ya sebenarnya menjadi warna juga sih, dan Jungle Bandits ini masuk lah dengan gameplaynya Rebellion sendiri. So first pick menurut gue tetap akan jadi opsi terbaik bagi mereka. Tapi draft pick langsung dimulai kali ini, mulai match kedua. No way. Second pick. Iya, kalau aku mikirnya Rebellion first pick mereka mau mainin Povius sih. Iya, jadi Mereka ingin membiarkan Cars bermain dengan hero yang benar-benar lagi powerful banget spesial sekarang. Tapi 3 hero assassin di band. Spesifik sekali. Spesifik sekali hanya untuk Favian seorang sebagai jungler. Dan melepaskan banyak sekali gold laner. Ada Roger, ada Harit yang mungkin akan jadi opsi dari Iron Cheeky. Oh, Moskov dan Obvious Open. Ini bisa jadi first pick juga sih untuk Obvious yang sekarang lagi marak-maraknya. Tapi kayaknya memang funny-nya Favian udah tamat gak sih? Tamat Dia sih PL. kayaknya. udah. Dia aja bisa main ayunan. Terakhir ini kan sama Altrigo kan? Iya. kemarin. EVOS. Evos ya? Ini sekarang dia ngebuka ke arah Povius, ya kan? Ini bisa menjadi semua jawaban untuk Cars, tapi yang ditakutkan adalah itu udah disiapin, Lim. Sengaja ya? Big band ketiga mereka dari St. Lucas ini menuju ke arah Moskow. Hayabusa Dan pasti. Hayabusa. Kembali ke Ryota sepertinya. Masalahnya, satu, perbuatannya ada di tangan dari Hayabusa antar di Favian atau di Ryota. Tapi gue ngerasa kayak Obvious tuker Haya. Ini Obvious plus 1 kan? Ya Iya. kalau dia ngambil mid bisa sama Chushin, ya memang si Chushin kena Haya juga agak sedikit pusing lah. Tapi tetap aja gak sih? Ya mereka Haya bisa plus 2? change juga nggak sih dengan adanya Aurora? Obvious Aurora kayaknya bakal jadi pick yang solid banget untuk team fight besarnya. Tim Liquid bisa buying time. Dan kita tahu sendiri bagaimana power dari Infernal Pursuit dan Dark Wave. Tidak melupakan bahwa itu adalah efek CC juga yang nantinya akan membuat Hayabusa pun bisa terkena hal tersebut. Itu dia pick yang sebenarnya berani banget, tapi ya pasti ada maksud lah di balik Hayabusanya Ada ini. plan. Selain power pick juga dan Vexana ternyata ada utility juga. Wow. Cuman beda versinya aja nih. Langsung loh. Ya, Ya. mungkin lagi-lagi ya efek dari burst damage yang Vexana. Ditambah lagi dengan adanya Hayabusa yang mungkin bisa langsung ditargetkan juga ketika dia mengeluarkan Force Shadow. Sehingga ini akan membuka Zushin Wow, dan Edith. ini Mahal jujur ya, draft kiri ini udah mahal banget sih Setuju. dari Rebellion. Ini Setuju, kanan secara tidak langsung mereka tuh ngebuka draft yang baik untuk Rebellion, dan kalau draft kanan ini nggak counter nanti setelah face bin yang kedua, Ya. wah ini aku bisa ngelihat mungkin game 1 ada di tangan kiri sih. Masalahnya gini, gue ngeliat kayak Hayabusa picknya ini sekaligus ngedinai dari Zushinnya keluar. Betul. Zushinnya jadi nggak diambil. Nah tiba-tiba sekarang ke tangan Rebellion. Dengan adanya sisi yang udah pasti, damage-nya udah ada. Ini gold laner benar-benar harus dimatiin sih. Nah, Roger dulu ternyata diambil. Flex ya. Flex juga Iron Cheeky bisa membawakannya, dan kita tahu sendiri power dari Roger lah ya. Dia bisa ngedinai assassin ganking juga kayak Hayabusa. Sekalipun nanti akan ada Shadow Kill, nanti Roger punya opsi untuk bikin Thunder Belt atau bikin item seperti Endless Battle. Jadi ada tambahan HP juga untuk Rogernya. Sementara itu kalau kita lihat dari gold lane-nya Rebellion, 3 teratas belum ada hero mat-nya di sini. Kayaknya udah boleh sih di-delete perlahan-lahan, mungkin menuju ke Harit juga salah satunya. Magical yang lagi bisa deh. dibawakan, atau mungkin ke Lunox juga. Kalau kita ngomongin physical nih, mungkin yang terbuka langsung ke arah asuransi late game ya. Atau kayak Beatrix juga salah Ya. satu opsi sih. Boleh sih Beatrix. Beatrix boleh, tapi kalau ngomongin ke arah Beatrix ini kondisinya Rogernya juga harus siap-siap ngelawan itu di arah Goldflame. Ada baiknya mungkin kita coba ubah sedikit kalau misalnya tiba-tiba ada Ruby di sana. Oh, sebagai Betul. gold lane. Menarik. Sebagai gold lane Profesor, karena pertama dia untuk ngedinai menuju ke arah seorang Hayabusa. Mereka coba untuk hentikan early pressure dari Roger. Banyak yang bisa dilakukan di sana. Dia juga bisa jadi stopper atas Povius sih. Yes. Ada Donron Wolf King yang mungkin nanti ketika beradu ya antar War Axe plus ada Queen Swings, jangan lupakan nih. Untuk para fighter sekarang kayak jadi item wajib lah. Di Ruby harusnya masih bisa handle hal tersebut. Oke. Untuk bahan terakhirnya masih ke magical damage kah atau ke Ruby? Seperti yang tadi dibilang Oji juga. Kalau magical Harit berarti ya. Harit boleh sih, karena udah ada Nathan juga kan terlihat. Mereka ingin sedikit memberikan deny terhadap hero-hero magic damage. Karena Zushin sebagai satu-satunya sumber magic damage pun menurutku masih kurang. Kalau editnya ditaruh di XP lane, mungkin aku setuju. Jadi nanti di late game, editnya juga masih punya magic damage tersebut. Sehingga Harit adalah opsi terbaik untuk di band. Oke, magical damage gold lane. Kalau memang mau paksa Lunox, tapi kalau Lunox yang bukan nge-counter laning ya kayaknya agak bonyok juga sih. Lunoxnya bahaya. Dan last band untuk Rebellion masih di rover kah? Last band masih di romer, harusnya menurut gua Alpha sih. Carmilla, oh. Wah, Carmilla. Tapi jangan lupakan Widi pernah membawakan Lolita, even dia nggak butuh-butuh banget counter dari Lolitanya. Jadi dia bener-bener menangin match up early game-nya,
Roger kalau di gold lane bareng sama Lolita, rusuhnya minta ampun sih. Asli itu kuat banget sih. Tapi perputaran romer nggak jauh sih sekarang, kayak jauh kursi opan. Grok juga, wah Grok enak sih screeningnya nih. Ya, atau last pick aja Groknya. Bisa ambil goldnya dulu. Iya. Atau munculin Rogernya kemana ya? Makanya munculin Rogernya kemana? Biar ketahuan juga nanti Hayabusanya match up sama siapa, karena Alpha juga masih open. Sama di sini opsinya kok Alpha jeleknya ya, ketemunya sama Zushinnya aja sih. Ya betul, ini agak kondisi yang nggak cukup baik untuk mereka kan, tapi ternyata Hylos Wah, langsung. sebagai romer untuk Widi ngebuka jalan rusuh, dan ini ngebuat kondisi kalau misalnya Alpha di pick masih oke, Profesor. Iya ya, Karena targetnya ada Hylosnya. Ada Hylos di garis depan. Iya ya, targetnya jadi ngebingungin kalau dua sekaligus ya untuk Zushinnya sendiri. Tapi menurutku di sini Rebellion malah lebih punya banyak opsi sih. Dia bisa bawa Arlott romer, karena kita tahu sendiri lah combo dari Zushin dan Arlott ya, itu chain CC-nya nggak berhenti-berhenti. Jadi itu akan sangat-sangat meresahkan, tapi Kaja! Beatrix kan di sini. Beatrix dong. Beatrix sih. Kari ternyata. Ajak Ari, oke. Ajak Kari masih make sense, Kaja Beatrix masih make sense juga. Ngajak kali karena mereka harus menutup ke arah sosok Hylos. dari Hylos. Obvious juga. Mereka harus instant kill terhadap Povius. Dan ini harusnya bisa menjadi jawaban kalau para pasukan dari tim Liquid mereka nggak melakukan following up dari Hylos ini nggak akan lama, Profesor. Ini dan Kaja juga nge-deny Joy nggak sih? Karena last pick-nya masih ada kemungkinan Joy muncul. Tadi kemana dong nih? Alpha kah? Paling nggak Alpha. Atau udah Rogernya aja udah masukin jungle? Martis juga boleh kalau misalnya dia udah bingung. Wah, Martis opsi yang menarik sih. Punya our early, punya game-nya. DC mid. Iya. Jadi bisa dibilang X-Suit nggak bisa sembarangan juga. Gimana kalau kita putar sedikit Assassin Lancelot? Boleh, tapi Gimana kalau yang belakang? Kak, kita ambil Hanzo? Wow! tapi chance kecil banget sih kalau Lancelot. Kecil memang. Bukan masalah kecil di pick ya, tapi kecil untuk bisa dapetin sustain kemenangan di sini. Ruby Gold Lane. Ya, Roger udah paling bener Rogernya jungle kan? Iya. Karena biar bisa save juga Kajanya, targetnya juga nggak bisa buru-buru untuk Roger. Roger jadi eksekutor di sini. Peran penting bagi Favian sebagai damage dealer satu-satunya, terutama nanti ketika ngomongin soal mid game. Team fight yang bakal dipegang sama Aaron Shiki akan sangat powerful karena match up dia adalah Kari. Ruby harus benar-benar memenangkan match up laningnya, tapi kita harus mengetahui juga bahwa Aaron laning Shiki jarang kalah lane. Iya, dengan Ruby lah apalagi sekarang ya, fighter yang di X-nya aja Ruby tuh tipikal hero yang gak gampang nih untuk dikalahin. Tapi gue ngeliat Hylos be, di hadapan Jushin kayak agak berat gak sih jujur ya? Iya pasti sih, Hylosnya ini bakal diangkat terus. Mau nggak mau sih lebih tepatnya, dan secepat mungkin Swallow juga harus jadi nih untuk glowing one-nya. Karena dia tahu lawannya adalah Hylos, dan Hylos nggak bisa dibiarkan ketika nanti menuju atau beranjak ke mid game dengan status pertumbuhan HP yang luar biasa. Rebellion, apalagi Kingman, ini menjadi pembuktian kalau dia bukan God Laner tuangan. Dia harus membuktikan di depan mata Aaron Shiki. Tapi Aaron Shiki dan juga kawan-kawan akan meneruskan win streak ini. Mari kita menyaksikan The Sentimental Team Fight MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lean down. Yes, farming pattern dari kedua jungle yang di awal harusnya nggak berbeda jauh. Tapi ini gue ngeliat pick off conditionnya be, Kaja bersama dengan Jushin. Kalau ngomongin Kari butuh item berarti. Anggaplah untuk 2 item awal. Kajanya lebih ke screening aja kan di awal. Atau jangan-jangan ya Kajanya nanti bakal combo atau jalannya bareng sama Ryota. Ini dia two man move. Oh ya. Bawa Haya biar nanti Haya bisa nabung juga. Early game advantage mungkin dengan adanya kehadiran dari Skypiercer. Karena dia bawa Trill Warcry untuk Ryotanya. Jadi sangat wajar kalau early game damage-nya bakal ada di Hayabusa. Bukan ada di Swallow-nya sebagai Zushin. Walaupun kita lihat di sini Zushin-nya dari Swallow, emblem Assassin, Lim. Oh lari, jadi Oh, lari ya. nyari lari dia. Untuk movement speed juga dia pakai Wilderness Blessing. Ya, tapi di arah gold lane kita lihat Aaron Shiki nggak bisa melakukan backpoking dengan sangat maksimal. Karena kita tahu dia close combat, dan sedangkan Kari dari early pun dia punya poking damage dengan pasif yang dimiliki banget di arah top lane. X-Wing, dikatakan for defensive mulai keluarkan dengan hampir first blood yang sendirinya. Karena di depan sana ada Fabian. 2 flicker berarti dari mid lane dan juga Romer sebelum kartu loh. Jadi agak sedikit merugikan sih early game-nya karena Rebellion ngebuang 2 resource penting dan hanya mengandalkan Ryota nantinya sebagai assassin di menit kedua agar bisa mendapatkan objektif tanpa adanya battle spell yang membuat mereka bisa memperkokoh bagaimana team fight-nya. Obvious juga lagi nih yang bisa ngebayangkan di depan. Tanpa flicker kayaknya agak bahaya. Mungkin mirror kali ya, masuk ke dalam salah satu opsi, tapi sepertinya enggak. Karena ngeliat dari gerakan X-Wing, dia nggak mau turtle ini free. Ya, Heskiel kali ini dipaksa Swallow di arah mid lane. Lihat bakal coba dipaksa dengan adanya first blood, tapi nggak Heskiel
sudah memiliki atur dan kata terlebih dahulu. Bahkan dia yang lebih di awal akan bisa membantu tim fight di arah Turtle. Aduh, pok damage. Reset lagi turtle-nya dan lihat setup yang dilakukan. Away, Iron Shiki, dia ke depan sana, dibantu pasukan dari tim Liquid untuk melakukan team fight. Sedangkan Fabian melakukan solo Turtle, yang membuat pasukan dari tim Liquid membuat satu barikade yang gak bisa ditembus oleh Rebellion. Lihat, dia lepaskan leadingnya, dia maju ke arah top lane, dan decision making yang dia buat itu membuat Rebellion langsung kehilangan turtle-nya. Wah, ini gara-gara karinya gold lane, jadi karinya single target. Lama banget untuk clear wave minion. Make sense untuk membuat Iron Shiki jalan duluan ke area dari mid lane untuk ngezoning member dari Rebellion. Tapi di awal sebenarnya yang penting gak ke pick off aja sih teman-teman dari Rebellion menurut gua. Yang penting bisa farming, ya carry gitu. Marksman non fighter. Makanya di single tadi banget, oh my god! Oh, Indonesia talent dan juga Inggris talent. Oh, menuju ke arah tim Liquid. Sama rata semuanya. Kita lihat, House. apakah para pasukan Rebellion akan menampar 6 caster yang bertugas? Karena tadi 5 hampir saja bisa mendapatkan perang seperti itu. Oh, Tapi nampaknya masih Rebellion. gagal. Tapi bahkan sepakat 2-0 loh. Sepakatnya 2-0. Itu makanya nggak ada game ketiga dari Talent Prediction. Dan itu yang akan kita saksikan. Ada Rebellion yang early-nya masih adem ayem. Karena memang draft mereka tidak menunjukkan kalau mereka bisa rusuh di early game. Walaupun dengan Kaja, walaupun dengan Hayabusa yang tadi udah sempat kita ekspektasikan bahwa ini akan menjadi draft yang cukup menuju ke arah late game dengan adanya Kari sebagai damage dealer dari Rebellion. Kita lihat di depan sana, Arnav akan coba dipaksa dengan finisher milik Giga. Akan bisa bertahan terlalu lama. Following up juga tidak ada di depan sana. Jadi harus ada first blow di tangan dari tim Rebellion. Cars! Dia langsung objektif dengan primal ward yang dia miliki. Setidaknya at least 1 point kill dia dapatin dengan pasti. Gue suka komitnya loh dari Cars. Ketika dia emang harus kill, pakai spell pakai dia. Dia nggak ya urusan nanti kurang damage atau gimana selama kalkulasi di awalnya udah matang. Dia pakai, dia berani untuk membuka. Ya, dia nggak menyia-nyiakan kesempatan ya, karena lagi-lagi Aran di sini juga menggunakan Vengeance. Dan kita tahu lah laning dari Poveus, dia lama loh untuk urusan clear wave minion dibandingkan dengan kehadiran dari Idit yang hanya modal 1 kali Earth Shatter aja clear semua minion. Yes. Tapi kita menyaksikan di mana di arah gold lane masih ada Mayem dan Fabian masih mencari peruntukan untuk dari early snowball yang dimiliki. Iron Shiki nggak akan bisa nampil early game seperti ini walaupun dia cuma punya corruption tapi itu udah cukup untuk bisa membuat Iron Shiki babak belur. Di depan sana para pasukan dari tim Liquid. Mereka harus sudah siap kalau para pasukan dari tim Rebellion tidak akan kendor terhadap turtle mereka yang kedua. Mereka akan coba paksa kembali untuk merebut dari kehilangan yang pertama. Sama-sama mencari level 9 ya. Fabian lebih unggul, tapi ya Ryota bakal ketinggalan. Udah habis dari creepnya. Masih ditarik ulul dari turtle-nya. Nggak ada yang mau setup pasti. Sama-sama menunggu terlebih dahulu dan lebih potensi malah untuk tim Liquid. Ya, tapi buat sekarang sama-sama level 9 harusnya. Ryota juga nge-clear di bagian top lane. Sini akan ada damage yang imbang ya antara Retribution Battle. Tapi lagi-lagi setup siapa yang bakal lebih siap untuk team fight. Oke, memaksa ke zoning out dengan seorang Swaylow. Sampai ke depan Retribution-nya. Kali ini coba ditahan dari seorang Fabian. Zoning out dari arah berhasil membuat seorang Ryota berhenti di depan sana. Glorious Pati dengan Swaylow. Flicker power defensive. Dan tadi akan Let's Go Liquid kembali berkumandang di arah MPL Arena. 2 flicker terbuang. Dan tetap gak bisa dapetin turtle-nya. Rotasi yang begitu berbahaya. Zoning dari tim Liquid Oke. on point. Tapi ini lihat, Kingmid bakal coba ditekan. Pressure yang diberikan kepada para pasukan dari tim Liquid dalam bottom lane membuat Kingmid harus kehilangan turret mereka. Ya, lebih baik lepasin sih emang karena Ryotanya juga stay di top lane tadi. Ada sempat informasi yang diberikan juga dan itu yang membuat Rebellion jadi nggak boleh untuk melakukan setup di area bottom lane untuk clear. Untung aja sosok dari seorang Poveus tadi seorang diri. Bayangkan kalau Poveusnya itu ada 3 orang ya di sana. Ada sosok dari Hylo sama UGS Kill. Instant pick off itu bisa terjadi. 2 pun digas sih tadi. Ji. Pasti sih, karena kebetulan juga Coach Shadow-nya udah keluar duluan kan. Iya. Dan ditambah Aran juga di sini memilih untuk terbelt. Kita tahu sendiri bagaimana Poveus membutuhkan sekali ya hybrid defense-nya. Sehingga dia masih mampu untuk bertahan hidup semakin lebih lama lagi. Windtalker War Axe ini farming dari Fabian cepet banget loh boleh dibilang. Tapi tempo kayak gini sebenarnya diuntungin RBL kan, deh. Dia Setuju. mau carry soalnya. Iya. Tapi masalahnya perbandingannya, Iron Shiki join team fight, dia ada partisipasi lah untuk kill-nya. Sementara untuk perbedaan dengan Matt, jadi mana dia belum bisa berbuat banyak di sini pun menurutku sangat-sangat berbeda jauh bahkan. Wow, ditabrak sama Aran langsung depan sana. Target mereka adalah seorang Swaylow yang kan tidak memiliki flicker. Crimson Beacon telah dikeluarkan. Tandanya para pasukan dari tim Liquid mereka sadar untuk bisa mancing tim fight di arah bottom lane kalau mereka paksa. Untuk initiate agak susah juga sih nganterin Widi ya. Mau nggak mau dia harus chase di bagian depan.
Tapi untuk Farland nih, ngomongin Farland, Hayabusa harusnya udah pegang satu lane juga buat cari item, ternyata enggak. Rebellion. Karena ada Ruby. Kali ini kondisinya tidak bisa di solo pick off, tidak bisa sembarangan. Kondisinya dia free dan bahkan menang lane dengan adanya clear area of effect. Kayaknya priority-nya juga nggak sih? Kayak Karinya juga butuh item. Jadi di sini teman-teman dari Rebellion juga sedikit membingungkan ya untuk mereka ngasih farming priority-nya ke Hayabusa atau bahkan ke Kari. Oh, ini perfect turtle bahaya banget untuk para pasukan dari tim Liquid. Kenapa bahaya? Ini akan ngebuat gold winner mereka akan lebih untung dan perfect turtle di tangan para pasukan dari tim Liquid. Ya, tempo pelan memang, tapi objektif yang mematikan sekali. Tim Liquid ID. Mereka kasih pressure loh, walaupun nggak ada kill-nya. Gue lihat sama zoningnya sih. Pressure mereka pelan banget, temponya bener-bener sabar, tapi di Balmain Tapi David Castro nanti langsung ada sih Blacker! Iya, membuat para pasukan dari tim Liquid memberikan kembali kanan yang mereka miliki. Para pasukan dari tim Liquid memaksa dua tim fight yang berbeda. Kasih depan sana, mencoba mendapatkan double stun. Aroshiki mengetikkan mereka dari sekarang. Ketika ada Rebel Ward yang tepat, membuat Trello harus mundur dalam belakang. Sama ada Flicker, mereka menutupkan serangan. 3 hilang, tersisa 2 dirontokkan. Mereka gak expect sosok Iron Shiki bisa mendapatkan name offendernya. Iya, kalkulasi damage yang kurang matang membuat counter setup tim Liquid ID menggila. dan bahkan men-trigger Purify dari Matt juga. Ryota juga nggak sempat untuk respon hal tersebut karena dia masih repot di bagian top lane tadi. Iron Shiki, dia menggunakan flicker, I'm offended dengan sangat-sangat on point dan counterplay tersebut bisa dibilang perfect. Itu perfect banget dan ini dia. Ada Laura kali ini, FPL di Extremer. Halo Laura. Wah. Jambulnya kayak Jarjit. Makanya nih saya salah fokus ke sana, tapi kalian bisa nonton langsung ya ke official live-nya dari Laura. Iya, jadi salah fokus ya jadinya ya. Iya. Oke. Kalau gitu kita balik lagi ke in-game, boleh lihat? Ya manis banget ya. Iya. Permainan tim Liquid. Eksekusinya, iya Itu benar. mulus banget emang cara gimana mereka I'm offended with flickernya. Wah, Tadi ya, aduh, soal mantep pas banget. Ruby-nya benar-benar on point. Bisa menarik ya. Bener, menarik dua pemain dari Rebellion dan langsung hilang fokus loh. Padahal Divine Judgment-nya mereka yang start duluan. Betul. Ini nggak ada target yang hancur satu pun loh. Ya, belum. Aku setuju belum. Karena emang belum ada perjalanan dari Hayabusa untuk melakukan split push-nya. Sementara yang berjalan sekarang adalah Matt dan harus membawa X-Win. Dia nggak bakal bisa berjalan sendirian dengan Karinya. Karena teammate aja belum tumbang, ini udah bagus untuk mereka loh, Prof. Poin plusnya di situ. Poin plusnya udah di situ, walaupun mereka tidak bisa menghentikan laju tim Liquid yang makin kencang. Ini nggak bisa dikontes ya harusnya. Nggak bisa kontes. Ya, tapi mereka udah milih untuk ambil atas juga. Ini satu opsi yang lumayan banget. Balik lagi, Kari asuransi lah bikin. Harus Mereka pulang besar sekarang. banget. Tapi mereka udah tahu akan hal tersebut dan lihat di arah top lane. Aran dan juga Iron Shiki bakal coba untuk nutup gimana caranya mereka menuju ke arah invade jungle untuk pulang, tapi nggak aware tentang satu turret di arah top lane karena Dibiarin mereka ya? sadar dibiarkan saja supaya slow push nantinya. Ya, mereka nggak mainin slow push, mereka akan mainin gimana caranya super minion itu pecahin dulu pasif base turret. Ya, dan membiarkan Favian mendapatkan Great Dragon Spear biar nanti sekali cakar 2-3 hero bisa dia lewatkan. Ini masalah utamanya adalah karena ya lagi-lagi dari awal kita udah melihat bahwa Rebellion bermain dengan pasif karena itu adalah permainan mereka, tapi ternyata semakin pasif tim Liquid ID semakin lebih mencekam. Oke, pasukan dari tim Liquid, mereka bermain dengan slow push. Kembali lagi yang sudah kita bicarakan, kalau mereka mencari ke arah pasif turret supaya nanti super minion selanjutnya akan udah bebas masuk ke arah pasif turret. Itu dia, dua pasif telah mereka pecahkan. Top turret masih ada Lord bersama dengan super wave yang bergerak di arah belakang, akan agak terpecah belah dua. Setelah pasukan tim Rebellion dengan dipaksa di arah di midlane memancing ke arah surah Hylos, tapi nampaknya mereka tertarik dengan David Jackson. Gak terlalu worth it. Nggak terlalu worth it mendapatkan Hylos karena mereka harus mendapatkan best dari mereka mencari arah top lane. Hylos pada target utama mereka itu hanya distraksi, Profesor. Satu Setuju buah sih. Divine Judgment ya. Ya, targetnya hanya Hylos memang yang bisa ditumbangkan juga oleh Matt karena kita tahu power dari Kari untuk bisa menumbangkan HP yang begitu tebal dari Hylos itu sangat mudah sekali. Tapi Lord pertama mendapatkan base turret. Nggak, itu nggak worth it. Itu Iya, kemahalan. makanya aku bilang aku setuju banget dan sekarang tim Liquid ID cuma tinggal berfokus sama bottom lane aja. Dan bottom lane itu adalah lane jauh. Mereka punya banyak opsi, bisa jalan pakai 4-1 nanti dibukain mapnya atau 3-2 gitu loh. Malah mereka yang mengancam nanti untuk siapapun yang bakal melakukan clear dari Rebellion di bottom lane. Sebenarnya ya power split push ada dari Rebellion kalau satu orang aja 4-1. Tapi karena prioritasnya tadi sih gue rasa. Iya. Dia nggak jalanin Hayabusa, nggak prioritas ke Hayabusa dan sekarang Hayabusanya under banget.
nggak bisa match up sama siapapun jadinya. Setuju banget. Di sini Hayabusanya bahkan untuk mengejar ketertinggalan dari levelnya aja susah banget, untuk mengimbangi levelnya pun butuh waktu yang begitu lama. Itemnya juga benar-benar ketinggalan satu, dan untuk kalau kita lihat dari Favian tadi dia selesai dengan Great Dragon Spear, entah nextnya Malefic ternyata. Buset, lengkap 6 item full damage karena dia adalah satu-satunya sumber damage dari jungler. Buset, itu penetrasinya full. Kami lihat highlight dari Wihi menarget Karsor Velo. Target utamanya bukan Karsor, Kars. Lihat. Tapi untungnya Kars dan juga kawan-kawan di arah top lane langsung sigap kabur dari kejaran sang kuda. Liar, Itu sinyal perangnya bukan dari gila ya. bottom lane ya, tapi dari top lane loh. Iya. Pas minion top lane bergerak karena slow push tadi, tim Liquid langsung respon, dan itu cepat banget responnya. Oke, dengan modal Glorious Pathway ya, yang bisa langsung bikin acak-acakan tadi posisinya. Dan Purple Belt sekarang gak bakal dikasih secara free juga. Berarti Favian ini Roger jungle tanpa Thunderbelt ya? Iya. Udah lama gue gak lihat. Full damage. Karena mungkin dia akan coba kasih semua badannya ke arah Iron Shiki sama ke arah Widi. Mungkin kondisinya kalau tadi Iron Shiki pakai bot laner, itu berbeda kasusnya. Dan lihat, terus dia pecah seperti seorang Iron Shiki cross path dari depan sana. Kita mau hentikan pergerakan dengan adanya air terdekat. Dan Swell dari korban. Dari pemasukan dari Tail Trap. Lihat, mereka kehilangan X-Win. No shadow kill, no speedy light drill, no even touchman. Only Kars yang punya problem world kali ini. Oh my god, gak kuat, damage yang tidak cukup. Akhirnya Iron Shiki masih bisa selamat, Lord bakal free. Bahkan tengahnya tetap dikasih pressure. Tetap dikasih pressure, mereka tidak akan meninggalkan pressure. Ayo Penta! Wow. Tidak masalah ditolongi, nggak boleh berpasukan dari Tablet Queen. Lagi-lagi, Kars dari target utama. Bravo, once of the day for this time. Aran gak akan bisa nahan dengan cukup lama di depan sana. Tapi setidaknya, satu flicker telah terbuang walaupun tidak ada korban jiwa. Wow, ini dia, dua lane sudah hilang. Dan Lord sudah mulai jalan deh, wishing conditionnya mulai tertutup dari Rebellion. Iya setuju, karena Rebellion hanya bisa mengambil satu pemain loh dengan menggunakan Divine Judgment. Tapi targetingnya udah tepat. Ya masalahnya semakin banyak target, Iron Shiki juga semakin bebas. Yes. Lihat betapa indahnya dari I'm of Vended yang begitu ofensif dari Iron Shiki, dan mungkin bisa terulang kembali karena Favian juga sudah mulai datang. Untungnya gak ada flicker untuk kali ini Profesor KB. Untungnya gak ada flicker dan Super Minion masih bergerak masih jauh. Cross Patrol menuju ke belakang. Ini target utama mereka. Show coba ke belakang. Tapi kan Fadil itu saja ke saat instan. Fokus ke base, gak beli apa-apa terjadi. Like and pass. Serigala